jembatannya darurat guys. Di sini tempatnya bagus guys. Ini nggak terlalu rumput, tapi saya akan cari tempat yang lain lagi. Ada jembatan guys. Tadi saya lihat tempatnya lumayan bagus. Sepertinya saya nanti malam akan bermalam di sini. Nih, saya kasih lihat guys. Nah kan. Jadi ini jembatan legendaris ya. Ini jembatan ini sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Ini peninggalan sejarah guys. Nah, ini sungainya luas dan airnya jernih. Mungkin nanti malam saya akan buat tempat tidur di atas jembatan ini. Oke guys, saya sudah selesai mencari kayu dan akan saya pasang di sana nanti buat jaga, buat menaruh plastiknya. Sepertinya kayaknya cukup guys. Jadi saya akan kasih lubang di sini biar nggak merucut. Oke. Sepertinya sudah lumayan kuat. Ini adalah tempat ternyaman sepanjang sejarah guys. Tapi di antara tempat-tempat sebelumnya ini kayak tempat terbaik lah. Oke, saya akan langsung ambil plastik. Terus saya langsung pasang sini.
guys, sepertinya ini sudah cukup lah ini. Daripada kemarin saya lupa tidak bawa apa-apa, ini ya saya sudah bawa plastik, sudah persiapan matang lah, belajar dari kesalahan kemarin. Kalau sedang berada di sungai gini, saya jadi ingat cerita waktu saya kecil ya. Waktu itu SD ya, kelas 2, kelas 3 SD. Saya dan rekan-rekan saya dulu tuh masih booming-boomingnya Bolang, cerita Bolang dulu di Trans 7. Jadi siang itu jam setengah 1, saya dan teman-teman tuh nonton Bolang. Terus habis selesai itu kami langsung berangkat ke sawah, ke kali, Bolang cari apapun yang ada di situ ya, cari keong, cari buah-buahan, mangga. Jadi waktu itu kami berempat guys. Tapi di antara berempat itu ada satu kawan saya yang namanya Santoso. Jadi si Santoso ini dia pintar sekali cari ikan. Sampai-sampai dia dulu dijuluki Santoso si manusia ikan guys. Karena dia tuh kalau nyari ikan itu ya pasti kalau kami berangkat bareng-bareng berempat mancing atau nawu gitu, dia pasti yang dapat yang paling banyak. Jadi suatu ketika kami baru pulang sekolah, kami berempat sudah rundingan mau mancing. Tapi ketika sampai di lokasi ternyata airnya itu sudah surut ya, sudah mau kering. Nah, si Santoso ini dia punya ide buat nawu. Nawu itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya menguras kolam. Ya kolam ya, cukup lebar ya. Sedangkan kawan-kawan yang lain, kami bertiga itu ya cukup pesimis lah. Ya karena airnya banyak sekali. Tapi si Santoso ini ya nekat mau nawu kolam ini tadi, mau nguras. Karena dia berkeyakinan ya di kolam ini banyak sekali ikannya. Jadi sembari kami menunggu kawan-kawan Santoso tadi nawu, nah kami bertiga berinisiatif untuk mencari buah-buahan. Karena saat itu cuacanya sangat-sangat terik guys. Ya gimana ya, kami mau ikut bantuin nawu ya nggak berani. Jadinya ya kami ya membantu dengan cara mencari makanan lah. Ya kebetulan saat itu ada pohon mangga di dekat kami. Ya di situ kami memutuskan untuk mencari buah mangga. Jadi ketika kami bertiga sedang mencari buah mangga, nah si Santoso ini ya dari kejauhan kami mendengar si Santoso ini berteriak guys, kayak suara kesakitan gitu. Jadi kami bergegas kembali ke kolam untuk melihat apa yang terjadi. Setelah kami tiba, ternyata Santoso tangannya digigit ular ya. Ularnya itu ya cukup besar lah, bukan ular beracun ya, ular sungai lah, tapi ya lumayan besar. Jadi gigitannya tuh susah banget dilepas guys. Dan kami bertiga dengan paniknya ya, walaupun kami bertiga juga takut ya, tapi ya karena kawan kami itu digigit ular ya kami memberanikan diri untuk membantu lah. Jadi saat itu gigitannya itu kami buka ya, untungnya ya bisa. Dan Santoso ya lemas ya karena sudah kehabisan di darah. Jadi saat itu kami memutuskan untuk kembali ke rumah. Jadi setelah kami berhasil melepaskan ular tersebut, kami segera membawa Santoso pulang. Dengan paniknya kami berlari. Ya untungnya jarak dari kolam kami mencari ikan ke rumah itu nggak jauh guys. Jadi kami segera sampai di rumah. Dan setelah sampai di rumah, kakaknya Santoso ini melihat langsung ya panik lah. Dia langsung ambil motor,
terus membawa Santoso ini ke dokter. Ya untungnya ya kami bisa cepat membawa ke dokter. Kalau tidak ya bisa berbahaya guys. Ya di situ dokter menjelaskan Santoso nggak kenapa-napa. Ya untungnya bukan ular berbisa, tapi kalau ya telat ya bisa berbahaya karena itu gigitannya lumayan dalam dan darahnya keluar terus. Jadi setelah Santoso ini dirawat selama 2 hari, akhirnya keadaannya membaik dan dokter pun mengizinkan Santoso untuk pulang. Jadi saat itu kami senang karena kami bisa kumpul lagi sama kawan kami ini. Dan tapi saat itu Santoso belum boleh bermain lah. Jadi saat pulang itu kakaknya meminta kami untuk tidak mengajak Santoso bermain karena dia butuh istirahat dulu. Jadi ketika malam hari di hari yang sama, saat itu kebetulan malam Jumat Kliwon, ketika dini hari jam 1:30 Santoso ini kebangun karena dia kebelet kencing. Dan saat itu kamar mandinya itu berada di belakang rumah, ya di luar rumah, dan jaraknya cukup jauh sekitar 20 meter lah. Padahal di hari-hari sebelumnya Santoso ini ya gak berani keluar sendirian. Kalau sudah jam-jam segitu dia memilih buang air di plastik. Tapi di saat itu tak kenapa dia memberanikan diri untuk keluar. Ketika keluar Santoso ini merinding ya. Dia merasa saat kencing ada yang melihat dia dari belakang. Setelah dia selesai kencing, dia berbalik badan. Dengan kagetnya Santoso dari arah belakang dia melihat wanita rambutnya panjang dengan memakai baju putih, tingginya sekitar 2 kaki, berada di belakang dia. Santoso dengan kagetnya dia langsung berlari masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu belakang. Setelah Santoso masuk ke rumah, dia teriak-teriak histeris. Dia manggil-manggil orang rumah, dan akhirnya semua orang rumah pun terbangun kaget kenapa Santoso ini berteriak-teriak. Akhirnya Santoso ini cerita bahwa dia ditemuin sosok wanita berambut panjang pakai baju putih berada di belakang kamar mandi. Tapi setelah mendengar cerita itu, Bapak Santoso ini ya berusaha menenangkannya. Dia bilang itu cuma halusinasi Santoso saja. Ya menurut Bapak Santoso ini ya mungkin Santoso masih kecapean karena baru pulang dari rumah sakit. Jadinya Santoso disuruh untuk cepat-cepat istirahat dan tidur. Akhirnya Santoso pun saat itu dia tidur. Sebelum tidur dia berdoa dulu. Tapi setelah tidur sekitar setengah jam, Santoso saat itu bermimpi dia berada di suatu tempat. Saat itu dia merasa dia berada di tengah-tengah sungai, dan di sekelilingnya dia melihat banyak sekali sosok-sosok yang badannya itu sudah nggak karuan. Ada yang wajahnya hancur, ada yang nggak punya tangan, pokoknya bermacam-macam di situ. Saat itu Santoso ketakutan, dia teriak-teriak, dia mau lari nggak bisa. Dan satu rumah kembali terbangun karena ternyata Santoso teriak-teriak lagi. Saat itu orang tuanya membangunkan Santoso dan ayahnya bertanya ke Santoso sebenarnya apa yang terjadi, kok Santoso ini teriak-teriak lagi ketika sedang tertidur.
Dan Santoso pun menceritakan semuanya ke bapaknya. Terus bapaknya Santoso ini menyimpulkan, dia bertanya ke Santoso, sebenarnya kemarin tuh kamu cari ikannya di mana? Terus Santoso bilang, ya saya nyari ikannya di samping pohon mangga Pak, di kolam yang samping pohon mangga itu. Terus bapaknya pun kaget. Terus dia nasihatin Santoso bahwa di tempat itu dulunya adalah kuburan. Dikasih tahu seperti itu, Santoso kaget. Dia benar-benar nggak tahu sama sekali. Terus akhirnya Santoso pun bilang ke bapaknya apa yang harus dia lakukan. Bapaknya mengatakan, memberi nasihat ke Santoso. Dia menyuruh anaknya ini untuk datang lagi ke kolam tersebut yang berada di samping pohon mangga itu. Dia bilang ke anaknya, ya kamu datang ke sana lagi ya, setidaknya ya minta maaf lah karena sudah mengganggu tempatnya. Akhirnya setelah dinasihati bapaknya, Santoso ini langsung tidur. Nah besoknya dia datang ke rumah teman-temannya. Dia menceritakan kejadian semalam ke teman-temannya, dan dia mengajak teman-temannya buat datang lagi ke kolam tersebut. Sebenarnya Santoso ini dia nggak terlalu percaya hal-hal seperti itu, cuman karena dia mengalami sendiri, akhirnya dia ya mau nggak mau ya datang ke tempat itu. Mereka datang, pokoknya teman-teman yang ikut Santoso waktu itu ikut semua. Mereka datang berempat di kolam tersebut. Mereka minta maaf kalau apa yang diperbuat Santoso itu mengganggu mereka. Nah setelah mereka ini minta maaf, akhirnya mereka pulang ke rumah. Dan malamnya si Santoso ini sudah tidak pernah diganggu-ganggu lagi. Dia sudah tenang lah, nggak ada gangguan suatu hal apapun. Tapi setelah kejadian tersebut, si Santoso ini nggak kapok guys. Dia tuh tetap jadi bulang. Dia karena jiwanya itu dia tuh mau busukan gitu loh, mau bulang. Jadi dia tetap aja, setelah dia sudah nggak diganggu itu, dia sudah sembuh, dia kembali ngajak teman-temannya buat bulang lagi, berpetualang. Nah saat berpetualang itu guys, ya ada cerita ya yang cukup menyeramkan lah. Tapi ini ceritanya kita lanjut nanti malam guys, karena ini sudah jam 5:30. Saya akan siap-siap nanti. Jadi ya ceritanya kita lanjut nanti malam guys. Ini suasana saat malam di sungai ini. Lihat, saya nanti akan tidur di sini di atas jembatan. Ya. Semoga saja tidak turun hujan. Karena kalau turun hujan dan disertai angin, pasti ini plastiknya akan terbang. Oke guys, sudah malam. Ini sekitar jam 8. Jadi saya sudah selesai makan malam, dan ini saya akan santai dulu. Sembari santai saya akan melanjutkan cerita saya yang tadi sore. Jadi melanjutkan cerita saya yang tadi sore, si Toso tadi setelah sembuh, dia langsung mengajak ketiga rekannya yang lain, ya namanya si Wanto, Hendy, dan yang satunya lagi Pardi. Jadi si Toso ini
mengajak mereka untuk mencari ikan lagi. Dan kali ini yang dituju adalah di desa seberang. Mereka akan menuju di kolam. Nah, kolam ini di sampingnya ada pohon cemara. Nah, di sana mereka sebelum mencari ikan, si Wanto ini katanya gerah. Dia katanya pengen mandi di kolam tersebut. Terus karena si Wanto ini ngengkel, dia akhirnya mandi sendirian. Setelah si Wanto ini tadi mandi di sungai, di kolam maksudnya. Nah, si Toso, Hardi, dan Handi tadi dia meninggalkan dia. Nah, ketiga temannya ini lalu pergi memancing. Nah, si Wanto ini tinggal sendirian karena si Wanto ini belum pernah mandi di situ. Dia itu langsung loncat ke tengah-tengah, dan ternyata kolam itu dalamnya lebih dari 3 meter. Nah, di situ si Wanto tenggelam. Dia ternyata nggak bisa berenang. Dia di situ kelabakan minum air yang cukup banyak. Dan untungnya ketika dia tenggelam itu tangannya melambai-lambai, dan dia di situ sudah pasrah. Dia merasa itu adalah akhir dari hidupnya. Dia pasrah di situ, tapi dia ingat satu hal. Di saat dia tenggelam itu, dia berdoa dalam hati, berdoa sesuai keyakinannya. Jadi ketika dia sudah selesai berdoa, saat tangannya melambai-lambai itu, secara ajaib tangannya itu meraih daun jambu. Padahal daunnya itu cuma satu dan batangnya itu kecil, tapi ujung jarinya ini tuh bisa mencengkram daun yang kecil itu tadi. Dan akhirnya di situ Wanto selamat. Dan saat itu dia menceritakan kejadian itu ke teman-temannya, dan teman-temannya pun kaget. Kok bisa-bisanya si Wanto ini yang nggak bisa berenang langsung lompat ke tengah-tengah. Padahal kolam di situ tuh sangat dalam sekali, 2 meter lebih lah. Jadi di situ si Wanto bercerita saat dia melompat ke tengah-tengah kolam itu, kakinya itu terasa ada yang menarik terus ke arah dalam sampai dia tuh tenggelam. Jadi ketika si Wanto ini tadi kakinya ditarik, dia melihat sosok yang menarik kakinya itu menyerupai ibunya. Jadi di situ si Wanto sempat diam seperti mematung gitu, karena yang menarik dia tuh ya ibunya sendiri. Jadi untung si Wanto tersadarkan dan dia langsung berdoa, dan untungnya selamat. Jadi mungkin itu sosok tersebut itu ya ingin menyelakai Wanto ya dengan trik liciknya, yaitu menyerupai ibunya Wanto ini. Jadi setelah si Wanto tadi selesai berdoa, si sosok yang menarik kaki si Wanto ini dari yang tadinya sosoknya menyerupai ibunya, dia berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dia seperti siluman air. Ya di situ ya si Wanto ya untungnya bisa segera sadar, dan dia pun bisa naik dan selamat. Akhirnya setelah kejadian itu, dari deretan kejadian itu tadi, si Santoso tadi
yang kejadian di kolam, terus si Wanto yang tenggelam tadi. Setelah kejadian itu mereka sudah tidak berani lagi bulang-bulang lagi. Mereka sekarang kalau mencari ikan ya cuma di dekat-dekat rumah saja. Jadi mereka sekarang sudah jadi anak rumahan lah. Mereka nggak berani berusukan lagi. Jadi mungkin pesan yang dari cerita-cerita tadi adalah kalau sudah sore pulang. Ya sudah. Ya sekian ceritanya. Kita lanjut lagi ceritanya besok di lain episode. Saat ini saya akan bersantai dulu di sini, menikmati suasana malam yang tenang di sungai ini. Suara-suara jangkrik, suara burung, suara kodok. Ya, suasana seperti ini tidak bisa kita temukan di perkotaan. Oke, kita lanjut nanti. Oke guys, setelah saya puas menikmati indahnya malam di sungai ini, saya sudah mengantuk karena sekarang sudah jam 12 malam. Sepertinya saya akan tidur. Sampai ketemu besok pagi guys.
Udah siang guys. Tidurnya terlalu nyenyak, jadinya bangunnya kesiangan. Ya. Untung nggak dimarahin orang yang lewat sini tadi guys. Ya mungkin setelah ini saya akan santai dulu lah sini, menikmati pemandangan suasana di sungai. Nah ini saya sedang berada di desa Tegalsari guys. Mungkin nanti sekitar jam 10 lah saya harus pulang. Ya bentar lagi lah, 2 menit lagi guys. Mau ngopi tapi sudah kesiangan. Jadi semalam, ya sedikit cerita guys. Jadi semalam sebelum saya tidur, ya lumayan banyak gangguan di sini. Makanya ya saya tidurnya kemalaman. Tapi setelah tidur ya minyak-minyak aja. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Ya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Oke, sampai jumpa.